Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlul baitnya, kepada sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berusaha istiqamah menjalankan segala syariat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa, dikatakan Rasulullah SAW, barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat UIM, perkataan ini adalah perkataan yang agung. La ilaha illallah adalah inti tauhid, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada ilah, tiada Tuhan, tiada sesembahan yang patut disembah, diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang agung yang hari ini mungkin sangat ringan diucapkan oleh seorang muslim, ya, karena kita berzikir, ya, setelah kita tasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan subhanallah, kemudian kita melanjutkan dengan tahmid, dengan memuji Allah alhamdulillah, kemudian kita bertakbir Allahu akbar, maka biasanya kita lanjutkan dengan kalimat la ilaha illallah, tiada ilah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini adalah kalimat yang memang kita disyariatkan untuk mempunyai perhatian yang lebih terhadap kalimat ini. Maka mempelajari syarat terkait dengan la ilaha illallah itu adalah perkara yang menjadi organ dan penting untuk kita pelajari. Mempelajari terkait dengan arkanu syahadah la ilaha illallah, rukun daripada syahadat la ilaha illallah, maka itu juga perkara yang baik buat kita menjadi prioritas, karena ini adalah merupakan tiket kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mempelajari terkait dengan syaratnya, terkait dengan rukunnya merupakan hal yang harus kita prioritaskan, karena tadi dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya ya la ilaha illallah, maka masuk surga, ya. Maka kemudian sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika hari ini kalimat ini seolah ringan untuk kita karena terbiasa kita ucapkan dalam zikir kita, ya, dalam doa kita, dalam kemudian kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam setiap salat kita, setelah salat kemudian kita juga berzikir, dan zikirnya itu salah satunya adalah kalimat la ilaha illallah. Maka hal ini menjadi seolah ringan kalau kita hari ini melakukannya. Namun perlu diketahui sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini adalah kalimat yang berat. Ketika kita menjelang maut, ya, ketika kita menjelang kematian, maka kemudian kalimat ini adalah perkara yang sangat berat untuk diucapkan oleh seorang muslim, ya. Seorang muslim yang kemudian tidak terbiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang tidak terbiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang tidak senantiasa tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahkan kerjaannya dia berbuat maksiat, berbuat maasi, berbuat dosa, dan kemudian berbuat hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan perkara ringan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupannya. Maka hari ini, ya, kalau kita melihat bagaimana saudara-saudara kita yang kemudian dijemput kematiannya, kita melihat bahwa ketika kematian itu maka pertarungan, ya, pertarungan terkait dengan kesudahan hidupnya, apakah dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sakaratul maut, ya, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semuanya dalam hadis riwayat Muslim, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semuanya untuk mentalkin, ya, lakinu mautakum la ilaha illallah, maka talkinlah
tuntunlah orang-orang yang akan meninggal tersebut dengan perkataan la ilaha illallah. Dengan perkataan la ilaha illallah, talqin lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah ya saudara-saudara kita, pemilik kita, kerabat kita, saudara kita, teman kita yang hari itu mendapatkan kematian mendekat dalam dirinya, maka syariat mengajarkan talqin. Maka talqinlah, tuntunlah dengan perkataan la ilaha illallah. Karena hadisnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa kemudian meninggal dan kemudian akhir kalamnya itu la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, maka akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat UIM, ya sekali lagi saya tegaskan, kalimat la ilaha illallah ini ketika hari ini kita menjalankan aktivitas kita sebagai seorang muslim adalah kalimat yang sangat familiar dengan kita, ya sangat dekat dengan kita, mengucapkannya mungkin sangat ringan untuk lidah-lidah kita. Namun manakala nanti ya sakaratul maut datang kepada kita semuanya, menjemput kita semuanya, belum tentu kita bisa lancar mengucapkan la ilaha illallah. Belum tentu kita bisa lancar mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan meniadakan ilah-ilah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pertempuran ya ketika kematian itu pertempuran al-haq dan batil ya. Kemudian orang-orang yang cinta terkait dengan masalah dunia, maka dia akan ditampakkan perhiasan-perhiasan yang indah yang dia sukainya. Kemudian dia akan memilih mana, apakah akan memilih Allah Subhanahu wa taala atau akan memilih perhiasan yang dia sukai, yang dia miliki tersebut, dia akan pilih. Ya, ketika kematian datang menjemput akhir-akhir kematian tersebut, maka akan ditampakkan kesukaan-kesukaan kita, kesenangan-kesenangan kita untuk menggoda kita agar kemudian kita mati di dalam kejahiliahan dan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maka sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terkait dengan kalimat ini adalah kalimat yang bisa nanti kita ucapkan dan kita berdoa nanti ketika kematian kita menjemput kita, kita lancar mengucapkan la ilaha illallah. Maka salah satu sebabnya atau salah satu wasilah agar kita kemudian bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada lain ya, tidak ada pilihan lain melainkan kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada pilihan agar kita nanti bisa mengucapkan kalimat ini dengan baik, maka itulah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Selain itu juga kita harus ya menghilangkan perbuatan-perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita berbuat syirik dengan segala bentuknya, misalkan menyembah kuburan, meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal, meminta pertolongan kepada misalkan ya roh-roh nenek moyang atau makhluk-makhluk halus ya, maka disitulah kemudian kita tidak akan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah nanti di akhir hidup kita. Maka hari ini taat kepada Allah dengan segala konsekuensinya dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak menimbulkan kecintaan dan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk tidak taat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kiat-kiat agar kita kemudian bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penghujung kehidupan kita, dan hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan sebaik-baiknya jiwa, dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.